Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, sebelum pembelajaran jarak jauh dimulai, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan taksiran bilangan. Taksiran bilangan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, taksiran tinggi. Yang kedua, taksiran rendah. Dan yang ketiga, taksiran baik. Apa sih taksiran tinggi itu? Taksiran tinggi yaitu semua bilangan dibulatkan ke atas. Di sini Bapak sudah mempunyai contoh soal. 58 ditambah 43. Kita bulatkan ke atas menjadi 60 ditambah 50. Maka hasilnya adalah 110. Contoh soal selanjutnya, misalnya 78 ditambah 43. Kita bulatkan ke atas berarti 80 ditambah 50. Maka hasilnya berapa? Iya betul, 130. Nah, di sini bukan hanya penjumlahan saja ya, bisa pengurangan, pembagian, dan perkalian. Bapak kasih contoh yang pengurangan. Misalnya 58 dikurang 43. Berarti 60 dikurang 50, maka hasilnya adalah 10. Nah, kayak gini anak-anak caranya. Selanjutnya kita ke taksiran rendah. Taksiran rendah yaitu semua bilangan dibulatkan ke bawah. Nah, kalau ini sebaliknya, kita bulatkan ke bawah. Contohnya 58 ditambah 43. Kita bulatkan ke bawah menjadi 50 ditambah 40. Maka hasilnya adalah 90. Bapak kasih contoh soal satu lagi. Misalnya 65 ditambah 23. Kita bulatkan menjadi 60 ditambah 20 sama dengan 80. Satu contoh soal lagi yang pengurangan. Misalnya 58 dikurang 43. Kita bulatkan ke bawah berarti 50 dikurang 40. Maka hasilnya adalah 10. Nah, ini untuk taksiran rendah. Selanjutnya taksiran baik. Taksiran baik yaitu taksiran yang mengikuti aturan pembulatan bilangan. Maksudnya bagaimana Pak? Nah, aturan pembulatan bilangan yaitu apabila di atas 5 maka dibulatkan menjadi 1, dan apabila angkanya di bawah 5 maka dibulatkan menjadi 0. Contohnya 58 ditambah 43. Berarti kita taksirin terbaiknya berapa? Karena 8 lebih dari 3 maka 60 ditambah 40. Kenapa 40? Karena 3 kurang dari 5.
maka hasilnya adalah 100. Nah, ini taksiran baik. Satu contoh soal lagi, misalnya 37 ditambah 41. Kita ubah menjadi taksiran baik menjadi 40 ditambah 40, maka hasilnya adalah 80. Selanjutnya di sini kita punya penjelasan menaksir hasil operasi hitung. Taksirlah ke puluhan terdekat. Contoh 28 ditambah 54. Maka kita taksirin ke puluhan terdekat berapa? 30 ditambah 50 menjadi 80. Nah, kalau ini sama aja seperti pembulatan ya. Contoh soal yang selanjutnya, misalnya 46 ditambah 51. Kita bulatkan ke puluhan terdekat. Setelah puluhan berarti kan satuan nih. 6 lebih dari 5 berarti 50 ditambah 1 kurang dari 5 berarti kita bulatkan menjadi 50, maka hasilnya adalah 100. Selanjutnya kita taksirin ke ratusan terdekat. Ada contohnya 136 ditambah 269. Berarti setelah ratusan berarti puluhan nih. Karena 3 kurang dari 5 maka kita taksirin menjadi 100 ditambah setelah ratusan berarti puluhan. Karena 6 lebih dari 5 maka kita bulatkan ke atas menjadi 300, maka hasilnya adalah 400. Bapak kasih contoh soal satu lagi, misalnya 261 ditambah 332, maka kita taksirin ke ratusan terdekat yaitu menjadi 300 ditambah 300 sama dengan 600. Nah, ini kenapa 300? Karena setelah ratusan berarti puluhan. 6 lebih dari 5 maka kita bulatkan menjadi 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, kalau ini kenapa 300? Karena setelah ratusan berarti puluhan. 3 kurang dari 5 maka kita bulatkan menjadi 0, maka hasilnya adalah 300. Berarti 300 ditambah 300 sama dengan 600. Baik adik-adik, sekian pembelajaran dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.